Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Via di teras pengangguran. Nah, sekarang tebak aku lagi ada di mana? Jeng jeng. Nah, sekarang lagi ada di Kebun Anggur Virisco Bandung ya. Lebih tepatnya itu adalah di Bandung Atas ya teman-teman. Dan ini tempat benar-benar keren banget ya. Dari kemarin aku sudah jalan-jalan keliling semuanya dari depan sampai ke belakang dan benar-benar keren, pakai banget. Nah teman-teman semua kalau misalkan pengen tahu gimana ulasannya aku tentang Kebun Virisco ini, yuk sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Teras Pengangguran. Oh iya, ternyata berbuah. Ada yang sampai 80 dompol itu kalau kita pertimbangkan itu sekitar 30 kiloan lah ya. 30 kilo kali harga jual berapa dengan biaya perawatan anggur itu berapa, kayaknya sangat menguntungkan. Jadi emang kita harus pembuktian. Karena ini ya jenis anggur ini kan jenis baru lah di Indonesia ya. Masifnya itu baru. Kadang-kadang orang belum kenal maka tak sayang gitu, seperti itu. Terus ini nih berapa jenis ya Om di sini? Ada Di sini kalau untuk kebunnya sendiri saya hanya tanam sekitar 8 atau 10 jenis. Tapi untuk validasi di sini di bawah itu sekitar nanti kita tanam 250 varian yang baru masuk ke Indonesia. Rencananya baru Rebo ini datang dari Rusia. Hari Rebo ini ada beberapa varian pilihan yang datang dari Rusia. Seperti itu. Oke. Nah, terus selain itu juga ini apa namanya di sini buah-buahnya itu nanti rencananya mau dikemanain nih Om? Nah, kalau buah-buah rencana itu ditimbang lagi ke Om Dapa sebenarnya. Jadi kalau saya cuma membuahkan, merawat seperti itu. Giliran buahnya ini mau dikemanain nih, Mas Dapa? Ya kalau misalnya habis di sini ya gimana lagi ya Om ya. Kan ini kayaknya banyak ya nanti iya. kan. Terus kan ini kan ibaratnya belum opening ya? Belum opening. Nah, ini berarti makan sendiri ya kalau gitu. Makan sendiri, tapi kalau ada outtaker tadi kata Om Ocan ya ya harusnya sih bisa ya, kalau bisa lebih kita keluar sih. Ya insya Allah sih bisa sih. Tapi rencananya nanti kalau misalkan udah opening, ada orang datang ke sini, misalkan pengen beli buahnya itu bisa ya? Bisa. Bisa ya? Bisa. Ditimbang. Ditimbang. Tapi di sini teman-teman ya benar-benar nyaman banget ya, selain dia posisinya ada di atasnya Bandung ya. Terus selain itu juga udaranya benar-benar dingin, pemandangannya bagus gitu. Ini benar-benar keren lah. Jadi teman-teman semua yang di Kalimantan ataupun yang dimanapun bisa nanti datang langsung ke sini. Alamatnya di mana ya lengkapnya? Ini tuh di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, di Desa Pada Asih. Desa Pada Asih. Iya, jadi mungkin kalau misalnya dari keluar Tol Baros itu masuk Cimahi nanti ada, sebenarnya pakai maps ya. Sebenarnya ruwet ya kalau iya, pakai maps cuman ya itu kalau misalnya lebih dekat mungkin 15 sampai 20 menit dari gerbang Tol Baros sih.
Ada Instagramnya juga? Ada Oh, Instagramnya nanti tinggal dicantumin. Apa Iya. nama Instagramnya? @Virisco sih. Estirisco. Iya. Iya. Jadi teman-teman bisa datang ke sini nanti kalau misalkan udah launching, rencananya kapan nih launchingnya nih? Launchingnya insya Allah sebelum pertengahan paling lambat pertengahan tahun ini lah. Oh, pertengahan tahun. Tapi kayaknya udah mulai banyak yang datang juga ke sini ya. Alhamdulillah udah lumayan banyak sih. Iya, jadi teman-teman di sini sebenarnya ada penginapannya juga kan ya. Jadi teman-teman datang ke sini menginap di sini kayaknya enak. Jadi kan nanti kalau misalnya udah lengkap tuh di depan ada restorannya, nanti ada coffee shopnya, terus di sini juga bisa icip-icip anggur semua. Pokoknya ini tempat benar-benar keren dan kalian harus datang ke sini. Terus apalagi nih Om yang mau diceritakan tentang yang unik ya dari Virisco ini? Unik Virisco ya mungkin saat ini kebun terbesar ya. Kebun terbesar di Bandung lah. Karena dengan luasan seperti ini yang terus membangun ini hampir setahun teh belum berhasil selesai, belum selesai sampai 1 tahun ini. Jadi keburu anggurnya pada berbuah. Iya, kulihat tadi di Tambulapot udah pada banyak ya berbuah. Terus yang di apa namanya tadi yang di grounding juga di daerah situ udah banyak berbuah juga. Oh iya, yang mau aku tanya ini sistem pengairannya gimana sih? Penyiramannya ya? Sistem penyiramannya gimana? Sebenarnya ada 2 sistem, ada yang dibantu sama kita orang gitu. Ada yang sistem kita emang, saya dari dulu menganut sistem basah. Jadi kita gelontorin. Jadi kita cuma buka keran, 1 jajar itu akan tersiram secara otomatis. Oh. Karena kebetulan di sini ya ada cumannya di sini airnya masih air sungai yang bisa membuat pH tanah itu naik turun. Jadi emang PR kita itu menyimpan deposit air di sini. Kalau di sini cuma itu aja sih PR kedepannya. Itu tadi kulihat yang di bagian air itu ada karung-karungnya itu buat apa sebenarnya? Kalau karung-karung yang di dalam tadi di bak itu cara saya membuat media yang bagus, yang baik buat saya ya, buat saya ini, buat di sini itu sekam bakar, sekam lapuk itu saya rendam minimal 3 hari di air. Ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau buat yang nggak ada kolam, adanya sawah, itu bisa sampai 2 jam sebenarnya. Jadi salah satu kesalahan orang, ini kesalahan teman-teman ataupun di pihak pemula, saat kita beli sekam bakar masih panas, itu langsung diaduk, langsung ditanami. Kenapa begitu? Coba kita cek lah. Kalau kita tanam begitu, kita siram di atas, sebab berapa banyak pun dia akan basah atasnya, tapi dalamnya kering. Di bagian akar, makanya banyak konsumen yang, wah kenapa saya pindahin begini jadi mati baru 3 hari, ternyata itu penyebabnya. Jadi salah satu cara membuat media tanam ini yang bisa menyimpan air, itu caranya begitu. Jadi saya rendam, itu biasanya 3 jam sampai gelembungnya habis, sampai betul-betul bisa basah, diangkat. Biarpun dia kering, tapi nanti pas disiram dia langsung nempel airnya, nggak lewat doang gitu. Seperti itu salah satunya. Makanya aneh tadi kenapa ada karung-karung mengapung di air ya. Ternyata tujuannya itu yang bikin unik di sini kayaknya. Terus Om, itu media tanamnya apa sama aja di sini dengan yang lain atau ada yang beda nih? Standarisasi sama sih, saya pakai sekam bakar, sekam lapuk, kohe kalau untuk medianya, terus dengan humus bambu seperti itu. Kohenya apa? Saya kohe kambing di sini pakainya, iya. Nah, soalnya ada beberapa customerku nih yang mereka kadang-kadang nanya, saya adanya kohe sapi nih, bagus nggak sih sebenarnya? Sebenarnya kohe apapun bagus sih, cuman ini, kenapa saya pakai kohe kambing, kenapa nggak pakai kohe sapi? Saya udah teliti ke lab gitu ya. Jadi masa dia mengandung itunya ada masanya 8 bulan kalau kohe sapi. Dan yang agak bahaya kalau dalam fermentasi, proses fermentasinya itu tidak baik, itu yang bahaya dari kohe sapi itu jamur. Jamurnya itu agak bahaya untuk pohon anggur, seperti itu. Jadi kenapa saya pakai kohe kambing itu karena lebih simpel gitu kalau buat saya dibandingkan kohe sapi ya. Seperti itu. Kalau petani-petani kan, kohe sapi, karena saya juga tanam buncis pakai kohe sapi. Buncis cuma 3 bulan, jagung cuma 4 bulan tanamnya. Setelah itu kan diolah lagi tanah. Kalau anggur kan nggak bisa.
Dia harus terus ditambah, lagi, seperti ditambah itu. lagi. Sebenarnya semua kue bisa asal fermentasinya baik gitu aja. Sobat-sobat pengangguran semua, nah kita pindah lokasi ya. Jadi kalian bisa lihat nih pemandangannya di sini banyak banget tabur-rapot anggur. Nah ini yang seperti yang tadi aku showing ke kalian ya, ada yang tabur-rapot, ada juga yang grounding. Nah ini metannya sama nggak sih? Beda. Ya? Kalau grounding itu kita biasanya nanam dulu kohe buat bank nutrisi. Jadi kita gali ini 80 cm ke dalam, itu 40 cm-nya kita masukin kohe full. Oh, terus? Di bawah, baru di atasnya sekitar 40 cm itu baru campuran media tanam. Oke. Seperti itu. Jadi akar berkembang dulu di atas, nanti dia pas udah kena nutrisi, lari. Pertumbuhannya akan lebih cepat. Kalau yang ini tabur-rapot? Tabulapot sih standar, kita poros aja, poros sehat. Seperti itu, jadi cuman kohe, sekam bakar, sekam lapuk, sama humus babu. Itu untuk sekam sendiri sekarang banyak sekam humus ya, humus bambu itu ada banyak perbedaan ya, ada yang daunnya aja, Iya. ada yang di bawahnya pohon bambu, katanya itu sebenarnya Iya. yang bagus yang mana sih Om? Kalau saya ngambilnya topsoil sekitar 5-10 cm yang di bawah. Oh, di Jadi bawah. daun tua yang jatuh, apapun akar yang ada, pokoknya kita ambilnya minimal 5-10 cm lah. Kita ambil, itu pasti dia poros. Dan lebih cepat untuk kita memperbanyak trichoderma. Sebenarnya humus itu nggak harus humus bambu, bisa humus teh, apapun selama itu menjadi busuk, ya. Humus dapur misalkan, humus apapun itu sebenarnya bisa. Kenapa kita pakai humus bambu? Keterangannya untuk yang mau tahu yaitu untuk memperbanyak trichodermanya. Salah satu bakteri yang bagus, jamur yang bagus untuk pertumbuhan anggur. Seperti itu. Trichodermanya sebenarnya yang dicari ya. Iya. Untuk pemupukannya sendiri, Om? Kalau pemupukan kita standar sih ada 3 yang udah dijelasin sama beberapa di beberapa tempat. Kita pemupukan itu 4 tahap Empat tahap. untuk pertumbuhan itu. Jadi ada pupuk dasar yaitu TSP. TSP dolomit itu sebagai pupuk dasar saat kita tanam. Pada 2 minggu atau 3 minggu setelah tanam kita masuk ke N tinggi. Nah, biasanya kita di sini pakai 20-10-10 atau splinter NPK ya, NPK splinter. Terus pasca 10 kali pemakaian itu kita pakai NPK yang seimbang ataupun grower kayak gitu. Jadi ada fase-fasenya. Nah, untuk ini sekitar 8-10 kali juga baru masuk ke penurunan N untuk masuk ke fase generatif. Itu saya pakai di sini 925-25 atau 10-30-30 seperti itu. Jadi memang sama ya, Sama, pemupukan sama. disamain ya. Nah itu teman-teman bisa jadi kunci rahasia dari pemupukan di sini ya. Jadi kan bisa kalian lihat di sini banyak tuh yang udah pada berbuah juga. Nah ini mungkin dari mulai perawatannya sampai anti jamurnya yang lebih ekstra ya, karena Iya. di daerah yang dingin ya, Sangat lembab. sangat lembab di sini, meskipun di sini kayaknya bisa dibilang dataran tinggi ya, tapi memang benar-benar lembab banget ya. Nah, itu yang jadi masalah di sini adalah jamur ya, begitu sudah menggunakan greenhouse ya. Nah, teman-teman semua, nah kalau misalkan mau pada datang ke sini, silakan nanti datang bisa ke Verisco. Nanti kita juga bisa kasih linknya untuk apa namanya map, mapnya dan Instagramnya nanti bisa ya, Iya. Mas Dafa ya. Nah, Mas Dafa pesan-pesannya apa nih untuk teman-teman semua yang di luar sana yang pengangguran? Mungkin dari saya, mungkin untuk teman-teman yang ingin belajar gitu ya, yang masih muda-muda lah, terutama kita kan negara agraris gitu ya, Indonesia ini. Jadi mungkin untuk saat ini belum maksimal ya di ininya untuk pertanian gitu, bidang pertanian. Nah, mungkin ayolah kita sebagai anak-anak muda gitu, kita coba mencoba ini aja gitu, bidang pertanian aja gitu. Mungkin kalau misalnya lebih seru main TikTok atau lebih seru main Instagram gitu, ya mungkin bisa kita
tadi kata nantinya sendiri kita kontenin aja, Iya benar. kita buat misal kita apa gitu, nggak grafting juga sih ya, mungkin iya tentang anggur-anggur gitu, iya mungkin kalau yang suka dance gitu kan bisa sambil ini nanam anggur gimana gitu ya tante. Iya, jadi mungkin banyak lah gitu. Kalau untuk prospek anggur kedepannya banyak, jadi mungkin kedepannya juga kan mungkin ya siapa lagi ya yang akan meneruskan estafet ini ya Om ya. Betul. Apalagi Jadi- kalau misalkan untuk anak muda itu kan lebih ke banyak platform sebenarnya ya. Iya, Dari mulai Instagram, TikTok itu sekarang udah lagi pada booming-boomingnya ya. Ya. Sebenarnya bisa jadi media untuk anak muda semuanya sambil berkreasi. Cuman kadang-kadang mereka bingung apa yang mau dikreasikan Iya. ya kan. Nah, selain joget-joget. nah, anggur ini kan ininya marketnya kan luas banget ya, ya. Terus prospeknya juga masih ya ini kita masih mulai ya Om ya. Jadi ya nggak ada salahnya kita coba gitu nanam anggur. Iya. Nah, untuk Om Tosan sendiri pesan-pesannya apa untuk Kalimantan? Untuk Kalimantan, buat etalase, bangun terus perangguran di daerah-daerah. Saya sangat senang. Mudah-mudahan saya bisa berkunjung ke sana ke teman-teman di Kalimantan untuk kita anggurkan Kalimantan. Kalimantan luas. Kalau di sini Bandung Lautan Anggur. Iya, Bandung Lautan Anggur. Kalau di sana lautan panas. Nah, ada buat teman-teman semua yang di Kalimantan ya, di Balikpapan juga terutama ya kan. Nanti mungkin main ke sana ya Om ya. Insya Allah. Nah, nanti bakalan main ke sana, lihat-lihat buat teman-teman semua yang punya lahan besar-besar tuh ya kan, nanti bisa digunakan untuk membuat kebun anggur ya. Ya. Nah, buat teman-teman semua, makasih banyak udah waktunya ya, Mas Ya. Dava, Om Ya, Tosan, udah sama-sama, mau diwawancara ya, sama-sama. berkali-kali. Jadi teman-teman semua cukup sampai di sini. Main aku sampai agak-agak jauh ya, nyampe atas Bandung ini. Jadi jangan lupa untuk selalu nonton konten kita selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Teras Pengangguran.